Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji beserta syukur mari kita serahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Salah beriring salam kepada junjungan kita, penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, sehingga kepada ulama-ulama yang masih berada waktu sekarang. Kemudian kata-kata ta'zim kita, ta'zim yang setinggi-tingginya kata-kata kemuliaan saya kepada guru-guru kami dan guru anak kami, seluruh guru-guru kami yang berada di tempat ini. Kemudian kata-kata penghormatan kepada Bapak Imam Masjid, Khatib Masjid, dan tokoh-tokoh kita dari masyarakat dan seluruh hadirin dan hadirat yang telah berkumpul pada tempat yang mulia ini. Waktu sekarang kita masuki dalam ilmu Allah, karena ilmu yang wajib kita belajar, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, yang sumbernya dari ayat Al-Quran dan hadis. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kita dari tiada hingga kepada ada. Allah Ta'ala itu yang bernama, ada 3.000 nama. 1.000 nama Allah disebut oleh para malaikat, yang 1.000 nama lagi yang disebut oleh ahli bumi, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Kemudian nama Allah disebut dalam kitab Taurat 300, disebut dalam kitab Zabur 300, disebut dalam kitab Injil 300, kemudian disebut dalam Al-Quran 99 nama. Kalau kita menguasai 99 nama, sudah tercakup nama Allah dalam 3.000 dan masuk dalam 99 ini. Kemudian nama Allah itu ada yang wajib tinggal di dalam hati kita, ada yang wajib disebut dengan lidah. Mana wajib kita i'tiqad, kita percaya penuh, umpamanya Allah Ahad. Kita tidak sanggup baca Qul huwallahu ahad, enggak apa. Tapi kalau kita tidak mengiktikad Allah itu Ahad, jadi orang kafir. Jadi makna ayat itu wajib kita i'tiqad Allah itu Ahad, Esa. Kemudian begitu juga Allah Ta'ala laisa, duluannya tidak permulaan, muqaddim, muakhir, atau yang dahulunya tidak ada permulaan, akhirnya tidak ada penghabisan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un,
disebut oleh dia sendiri, tidak ada Allah Ta'ala menyerupai dengan kita dengan segala hal. Maka mukhalafatul lil hawadis, berbeda Allah Ta'ala dengan kita ini segala bidang, segala hal. Padahal Rasulullah di waktu malam Isra Mi'raj dia melihat langsung Allah, tapi tidak bisa dibicarakan pada kita bagaimana Allah, karena tidak ada perbandingan di segala hal. Kemudian begitu juga Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat ilmu. Bagaimana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu? Allah Ta'ala mengatakan sendiri, wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala yang mengetahui dia dalam dada kita. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Ta'ala itu yang mengetahui apa yang kita nyatakan dan apa kita yang wallahu ya'lamu sirrakum, apa yang kita rahasiakan di dalam hati, wa ya'lamu jahrakum, dan apa kita yang kita nampakkan. Kadang-kadang di mulut begini, dalam hati bukan macam itu. Allah Ta'ala mengetahui. Wa ya'lamu ma taksibun, dan mengetahui Allah Ta'ala itu apa yang kita usaha besok, kemana kita pergi besok, apa kita makan, dan hari apa mati kita, jam apa, di mana kita mati, jam di tempat apa, dengan sebab apa. Sebabnya ada kena atau didabrak motor, bermacam cara, tapi Allah Ta'ala yang telah memutuskan dan dia sendiri yang mengetahui. Kemudian Allah Ta'ala Maha mendengar. Wallahu sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Allah Ta'ala Maha mendengar, basir lagi Maha melihat. Mendengar Allah Ta'ala berbeda, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan kita. Kalau kita diberi oleh Allah mendengar satu dengan satu, tapi kalau 5 orang yang berbicara, bukan 5, 2, 3 tidak sanggup kita dengar. Tapi kalau Allah Ta'ala, semuanya apa yang kita bicara ini didengar. Apa yang terguris di dalam hati kita, dia dengar. Suara lidah, begini banyak manusia, begini berapa banyak malaikat, jin dan binatang-binatang, semuanya didengar. Bukan secara mendengar, diladani apa yang didengar. Kemudian Allah Ta'ala melihatnya tidak terhijab, tidak terdinding. Mata kita sendiri enggak nampak. Yang dekat dengan mata, muka. Nampak muka? Enggak. Berbeda Allah Ta'ala mukhalafatul hadis. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak, walaupun nama kita melihat tidak berbeda dengan Allah. Allah Ta'ala melihat tidak terdinding. Apa saja yang terguris di dalam hati dan apa yang di dalam laut, di langit, semuanya nampak. Kemudian Allah Ta'ala bagaimana mengetahui dia? Dalam nama 99 Allah Ta'ala yang bernama Latif, yang bernama Khabir. Latif itu mengetahui dengan sehalus-halus mengetahui, dan Khabir diketahui dia menurut kejadiannya. Begitu ilmu Allah. Ilmu Allah Latif, Khabir. Wallahu latifun khabir. Kemudian Allah Ta'ala bukan sekadar mengetahui,
Tapi Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala apa yang sudah dia mengetahui disaksikan, bukan sekadar mengetahui tapi syahid namanya. Apa yang kita kerjakan disaksikan. Bagaimana sudah dia mengetahui, disaksi lagi, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam nama adil, hakim. Karena Allah Ta'ala cukup adil dan hakim bijaksana, Allah Ta'ala memberi, sudah dia saksi sendiri, dia menciptakan malaikat 4 orang. Dalam setiap seorang kita 4 orang yang jadi syahid lagi. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Allah Ta'ala sesudah mengetahui, syahid lagi disaksikan, kemudian dia kirim 4 orang syahid lagi, 2 hari 2 malam. Kalau pasangan raqib, pasangan atid, kiraman, pasangan katibin. Apa yang kita perbuat selalu disorting, diambil fakta. Apa yang kita kerjakan, kemana kita lihat, kemana kita pergi, semuanya disorting. Kemudian waktu kita sudah mati, semuanya yang kita perbuat disatukan dari 4 orang sebanding atau bagaimana kita simpan fakta itu dalam satu CD perbandingan. Waktu Allah Ta'ala menjadikan kiamat, kemudian malaikat Israfil mentiupkan sangkakala pertama, semuanya dari langit dan bumi semuanya hancur loyak. Kemudian ditiup sangkakala terakhir, kita semuanya ke mahsyar. Allah Ta'ala mengatakan lagi, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang beriman didatangkan fakta hidup kita oleh Allah yang dicatat oleh malaikat, yang diambil fakta oleh malaikat. Kalau kita orang beriman, takwa kepada Allah, didatangkan surat itu atau sebanding kaset CD, kita mengambil dengan tangan kanan. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Wa amma man utiya kitabahu yamini fasawfa wa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang didatangkan kitab yang sebelah kanan, orang-orang yang beriman, yang taat, tunduk dan patuh di waktu kita di dalam hari ini di permukaan bumi, didatangkan surat kita sebelah kanan, kita ambil dengan sebelah kanan. Fa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab kita dengan hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabu wara'a dhahrih, orang-orang yang membelakangkan perintah Allah, tidak mau tunduk dan patuh pada perintah Allah, didatangkan surat amal itu arah belakang, muka-mukanya ke belakang. Wa yad'u subura wa yasla sa'ira. Pasti orang itu ya yasla sa'ira, masuk neraka. Orang-orang yang terlibat di muka bumi ini didatangkan surat itu arah belakang, muka-mukanya terbalik ke belakang, dan wa yad'u subura, Allah Ta'ala mengatakan wa yasla sa'ira, pasti didatangkan ke neraka. Surat itu yang bagaimana?
la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Surat itu tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana perbandingan Allah Ta'ala? Karena dunia akhir ini kita cukup jauh dengan Rasul, maka dengan kemajuan ini bertambahlah tauhid, bertambahlah ilmu orang yang beriman, bertambah sesat orang yang sesat. Bagaimana perbandingannya? Kita lihat CD, bagaimana di syuting, tidak berubah, tidak kurang dan tidak lebih. Begitulah amal kita waktu nampakkan di besok hari oleh Allah, yang disyuting oleh malaikat. Allah Ta'ala mengatakan sendiri, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa yang kita kerjakan di dalam hari ini, di dalam dunia waktu hidup kita, disyuting oleh malaikat 2 hari dan 2 malam. Semua fakta yang kita kerjakan dinampakkan. Kemudian kitab itu waktu kita ambil itu surat itu, kepada kita bawa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi. Surat itu digantung di leher. Waktu syufah kubra dari Rasulullah, ditimbang amal, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Coba baca riwayat oleh kamu, bagaimana disuruh baca. Waktu itu apa yang kita kerjakan di hari ini dinampakkan waktu itu di syuting. Karena pemeriksaan amal itu 7 pos, 7 tempat. Yang pertama, diperiksakan tauhid kita, iman kita dengan Allah, yang menyangkut dengan Allah. Atau kita i'tikad ini Allah itu ahad. Kalau kita tidak i'tikadkan Allah itu ahad, sudah dimasukkan, langsung dimasuk ke dalam neraka. Kemudian lewat selesai bagian iman, diperiksakan fakta yang diambil oleh malaikat, salat. Waktu di syuting salat, nampak di waktu itu. Kalau bagus kita salat, alhamdulillah. Kalau tidak bagus, jadi masalah. Waktu dinampakkan di waktu itu, di mana salahnya? Salat itu kadang-kadang bacaannya tidak bagus, dinampakkan ini salah kamu, tidak bagus bacaan kamu. Kadang-kadang waktu dinampakkan salat itu, di mana salahnya? Langsung apa yang kamu waktu mengambil wudu tidak sah wudu karena kamu ambil wudu dengan air mustakmal. Kadang-kadang waktu di syuting itu semuanya ditanya. Kita salat, waktu kita ruku, waktu kita sujud, celananya turun, bajunya naik, nampaklah aurat arah belakang yang di bawah pusat, tentang pusat ke bawah, nampak aurat. Ini tidak boleh, tidak bisa dipakai kalau salat kamu. Kadang-kadang salahnya mana? Kalau kita orang kampung, ada waktu orang pergi ke sawah, masuk dalam kukunya kotor. Karena sakit, ditaruhlah obat merah. Obat merah itu tidak dibersihkan. Kalau dibersih, masih bersih. Tapi tidak dibersih, air itu masih berubah dengan air merah itu rupanya. Tidak sahlah salatnya wudu. Kalau tidak sah wudu, tidak sahlah sah salat. Atau kita waktu di sini kukunya panjang. Dalam kuku itu ada kotoran yang tidak nak sampai air wudu itu. Dinampakkan ini wudu kamu tidak bisa pakai.
Semuanya dinampakkan. Maka wajiblah kita belajar. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus salah, tegaklah salah, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kemudian waktu salat, kalau salat itu diri salat, kemudian ada yang fardu dan ada sebab-sebabnya, atau kita namakan khitab taklifi dan khitab wad'i. Allah Ta'ala menyuruhkan kita salat, itu khitab taklifi namanya. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh. Kemudian khitab wad'i namanya, bagaimana Allah Ta'ala mengatakan fadhkurullaha wa iza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa iza tma'nantum fa aqimis salata inna salata indallahi kitaban mawquta. Allah Ta'ala disuruh kerjakan salat. Kemudian Allah Ta'ala, salat ini ibadah punya waktu. Dengan ayat itu Allah Ta'ala mengatakan begitu. Bagaimana waktunya? Waktu Allah Ta'ala mengundangkan Rasulullah untuk mengambilkan salat, besok hari waktu duhur baru turun Jibril. Jibril turun di waktu duhur, di awal waktu hari pertama, asar, maghrib, isya, subuh, di awal waktu. Hari yang kedua di akhir waktu. Bagaimana Allah Ta'ala yang bicara itu? Ini dengan hadis Jibril, inilah waktunya. Waktu salat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena ayat Allah ini yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfuz, semuanya diturun sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah dalam jangka lama 23 tahun. Ayat yang pertama mulai dari Iqra, penutup hukum, semuanya hukum selesai pada hari Rasulullah di Arafah, Haji Wada, al-yawma akmaltu lakum, sempurna semuanya yang diturunkan untuk hukum. Tapi ayat yang paling terakhir, wattaqu yauman, itu yang paling terakhir, hari wafatnya Rasulullah, sekitar 1 jam lagi lebih kurang, itu yang ayat yang terakhir, tapi tidak menyangkut dengan hukum lagi. Apa yang bicara Allah Ta'ala yang tidak nampak dengan hati kita, tidak nampak dengan kepala kita, maka Rasulullah yang menyatakan. Umpamanya wa aqimus salah wa atuz zakah. Kalau zakah dalam Quran, bagaimana zakat itu? Tapi sudah bicara Rasulullah, dinampakkan apa yang zakat. Binatang ternak, unta, kemudian lembu, kerbau termasuk dalam lembu, kemudian bermacam-macam model kambing. Kemudian Allah Ta'ala sesudah selesai salat, beres salat, dan sebab-sebabnya ada, dengan ada waktu, ada sebabnya, waktu masuk tu, atas syaratnya dengan berwudu. Allah Ta'ala mengatakan
iza kuntu ila salati faghsilu wujuhakum. Maka dengan ayat itu, kalau kita ambil kita dengan perantaraan kepala sendiri, bagaimana? Iza kuntu ila salah, apabila kamu telah berdiri dalam salat, faghsilu wujuhakum. Tapi kita yang menampakkan bagaimana cara bekerja, itulah Rasulullah. Rupanya Rasulullah berwuduk dulu baru mengerjakan salat. Begitu syarat-syaratnya, menutupi aurat dan sebagainya, maka sembahyang kita itu sah. Kalau tidak lengkap, maka sembahyang itu pasti rusak. Jadilah bahaya kita. Maka wajib kita belajar di waktu hari ini, supaya waktu di shooting nanti bagus amal kita. Kita kerjakan macam ini, bagaimana dinamakan dengan ilmu fiqh. Dinyatakan akibat-akibat macam ini. Besok ayat itu dinyatakan dinamai dengan ilmu tasawuf. Kemudian selesai salat, begitu juga zakat. Zakat itu yang mana sudah kita dengan nas ayat tidak kita ketahui zakat itu. Jadi dengan ada hadis Rasulullah baru kita mengetahui bagaimana kita mengambil memberi zakat. Kemudian ada dalam ayat yang ada, mana yang zakat itu kalau binatang ternak sudah kita bilang. Yang lain yang buah-buahan, anggur dan kurma, emas dan perak, zakat perniagaan. Yang biji-bijian, gandum. Padi tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis itu. Kenapa diberi zakat padi juga? Waktu Rasulullah mengirim Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, Muaz, kamu ya Muaz, engkau saya utuskan untuk gubernur negeri Yaman. Bagaimana kamu hukum orang negeri Yaman dengan kitab Allah ya Rasulullah? Kalau tidak ada dalam kitab Allah, bagaimana Muaz? Dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, dalam sunnah aku ini, bagaimana? Saya banding ya Rasulullah, dengan kitab Allah atau dengan sunnahmu ya Rasulullah. Alhamdulillah, iya begitu. Maka di negeri kita, di Indonesia ini yang ada padi, gandum nggak ada, padi nggak ada dalam hadis. Kenapa juga? Itulah pedoman kata Muaz oleh ulama atau ulama Muaz mengatakan wajib padi dikiaskan kepada gandum, karena ilat pada gandum apa? Jadi makanan pokok dan bisa disimpan lama. Padi gitu juga, jadi makanan pokok dan boleh disimpan lama. Maka mengatakan oleh ulama wajib zakat padi karena dikiaskan pada gandum. Kenapa berani ulama? Karena ilmunya yang mendalam. Dan Allah Ta'ala, bisa kita percaya ulama itu? Allah Ta'ala mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja yang ada takut pada Allah di antara hamba Allah itu ulama. Ini nas ayat. Allah Ta'ala mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja yang ada takut pada Allah di antara hamba Allah ulama. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi-nabi.
waris para nabi-nabi. Kalau punya harta, kita diambil oleh waris kita, anak kita, tinggal lembu, tinggal toko dan sebagainya. Kalau ilmu ini siapa yang ambil? Ulama. Ilmu ulama, maka dengan pusaka dari Rasulullah sehingga terus menerus dari kita ke Rasulullah. Atau kita dengar dari Rasulullah langsung? Tidak. Selamat agama ini sampai 15 abad dari Rasulullah kepada ulama sahabat, sahabat kepada ulama tabi'in, tabi'in kepada tabi'un tabi'in, hingga kepada ansur ba'ansur, hingga kepada zaman kita yang tidak ada perubahan, insya-Allah. Umpamanya Allah Ta'ala menyatakan tidak boleh makan harta anak yatim, dilarang oleh Allah, dilarang makan harta anak yatim. Artinya yang dilarang makan harta anak yatim. Kalau kita abang kita orang kaya, kita ambil, yang dilarang jangan memakan harta anak yatim. Kita mobil kan tidak dilarang kan? Kita ambil atau punya abang kita, anak yatim ada anak abang kita. Yang dilarang makan. Kita beli motor kan dilarang itu? Tidak kan? Dalam Al-Quran tidak dilarang, yang dilarang makan. Beli motor ada dilarang? Enggak. Kenapa? Berarti sudah boleh. Jadi oleh ulama mengatakan ilat makan apa? Habis. Jadi bukan makan. Di mana dia menghabiskan punya anak yatim itu haram. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, jangan dikatakan kepada orang tua kita wala takunna Yang dilarang mengatakan pada orang tua kita, disepak, disinggul dan semuanya, kan tidak dilarang. Enggak kan? Enggak haram. Siapa yang bilang haram itu? Ulama yang ahli. Kenapa? Sedangkan sakit dengan kita katakan itu kecil, sakit, sebegitu sakit, perasaannya enggak puas, sakit perasaannya, yang paling kita katakan paling rendah, tapi sakit orang tua kita dilarang. Kalau yang lain, Allah, ya. Jadi maka dengan kita belajar ketiga-tiga ilmu ini, mudah-mudahan selamat kita di yaumil qiyamah. Kemudian yang selamat di shooting, waktu apa yang diperiksa di 7 pos itu, disilakan masuk surga. Orang yang tidak mau tunduk dan patuh pada agama Allah, ke mana dia? Ke dalam neraka. Orang yang kita hidup ini 7 anggota dipinjamkan oleh Allah, sanggup kita pertahan atas nama tugas manusia yang telah diberi tugas kepada kita oleh Allah, sanggup jadi manusia lagi besok hari di yaumil qiyamah. Yang tidak sanggup di mahsyar, Allah Ta'ala mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya ini sudah jadi orang buta, sedangkan saya dalam dunia orang ganteng, bisa jalan dengan kaki,
bisa pegang dengan tangan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa membicarakan. Sekarang tidak ada lagi, semuanya sudah dicabut dan rupanya bukan rupa manusia lagi. Allah Ta'ala menjawab, karena kamu melupakan waktu di dunia perintah aku, maka aku lupakan segala tujuan kamu, tidak saya beri lagi. Apa yang tidak diperpanjang dalam dunia tidak diberi lagi. Kalau orang taat, semuanya macam biasa. Orang itu kemana dibawa? Allah Ta'ala menyuruhkan malaikat, diambil orang yang maksiat itu, kemana dibawa? Ke neraka. Waktu sampai ke neraka, Allah Ta'ala mencerita sebelum kejadiannya, supaya kita jangan menyesal, supaya kita memelihara. Inilah kegunaan ilmu yang kita belajar. Kita ketahui akibat, apa dinamai dengan ilmu tasawuf. Allah Ta'ala mengatakan lagi, waktu sampai ke neraka, bagaimana Allah Ta'ala menceritakan, takadu tamayyazu minal ghaidi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Kamu waktu duduk dalam dunia, ada pernah datang nazir pada kamu? Alam ya'tikum nazir? Adakah datang kepada kamu nazir? Kalau nazir yang pertama Rasulullah sendiri, kemudian ulama. Ada kamu dengar dari mulut ulama siapa yang taat Allah, dia bilang perintah Allah itu yang atau kamu kerjakan, dan janji Allah siapa yang taat Allah dimasukkan surga, siapa yang maksiat kerana Allah dimasukkan ke neraka. Alam ya'tikum nazir? Allah dibilang oleh nazir. Qalu bala qad ja'ana nazir. Menjawab oleh orang-orang yang di pinggir neraka hampir dicampakkan, bahkan telah datang pada kami nazir. Ulama-ulama akan mengatakan, fakazamna, kami dustakan, kamu anggap remeh. Lama kok begitu, dunia sudah canggih macam ini, masalah kamu yang dibilang lain tidak tahu apa-apa. Macam mana orang-orang beriman yang ikut ulama, orang-orang kolot itu tidak modern, kami anggap remeh. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, law kunna, sekira kami nasma'u, kami dengar ajaran yang dibilang oleh ulama waris Rasul, au naqilu, atau kami berpikir akibat apa yang dijadikan isi Al-Quran ini, isi hadis oleh ulama, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah kami dalam neraka. Sekira kami dengar segala peraturan agama di waktu hidup dalam dunia, ma kunna fi ashabis sa'ir, tidaklah jadilah kami orang yang masuk neraka. Penyesalan tahu enggak? Paling penyesalan, tapi penyesalan itu nasi sudah jadi bubur, tidak terulang lagi kepada nasi. Penyesalan di waktu itu tidak ada. Tapi yang kita penyesalan kita takut waktu hari ini beriman kepada Allah, beriman dengan kitab Allah ini, tidak ada penyesalan. Kemudian sesudah masuk neraka, apa lagi? Allah Ta'ala mengirim malaikat lagi. Apa dikatakan oleh malaikat?
Ma salakakum fi saqar? Siapa yang bawa kamu ke dalam neraka ini? Jawab orang itu, lam naku minal musallin. Kami ini bukan orang bersalat. Siapa yang bawa ke dalam neraka? Tidak salat, tidak berzakat, tidak berpuasa, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah, tidak kita hindarkan apa yang dilarang. Itulah yang bawa kita ke neraka. Maka waktu inilah supaya jadi jangan penyesalan di esok hari. Karena neraka itu berbicara juga. Apa berbicara? Saya ini api, saya ini amal kamu, karena kamu tidak salat. Coba kau pikir berapa nikmat Allah memberikan pada kamu. Coba kita pikir, waktu diingat oleh api itu, berapa banyak nikmat Allah. Sekarang jangan disinggung oleh api, jangan bicara api. Kita bicara sekarang. Nikmat Allah, dua mata ini dicabut oleh Allah. Kekayaan ini kita, satu negeri Batang ini emas semua, milik kita semuanya. Ada sanggup kita ganti mata ini yang sudah hilang? Sanggup? Enggak. Kekayaan kita seluruh Indonesia ini emas semuanya sampai ke langit. Hilanglah lidah kita, tidak ada suara lagi. Lidah ini sudah busuk atau sudah dipotong. Sanggup kita beli? Walaupun punya emas seluruh Indonesia sampai ke langitnya, tapi sanggup kita ganti? Tidak. Gitu juga telinga, gitu juga semuanya. Ya. Waktu itu, kalau waktu hari ini kita renung, maka kita tunduk dan patuh pada perintah Allah. Kalau waktu itu kita renung, maka kita bilang waktu itu, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalilah kami dalam ke dunia. Saya mau beribadah ya Allah, mau beriman, mau taat. Farji'na na'mal salihan. Kami ingin mengerjakan amal yang saleh. Pernah diterima? Enggak. Hidupkan saya ya Allah setahun ya, saya mau beribadah. Kalau enggak setahun, sebulan pun boleh. Kalau enggak sebulan, sehari pun boleh. Kalau enggak sehari, 1 jam pun boleh. Kalau sedang 1 jam, semenit pun boleh. Kalau enggak semenit, kata orang beriman, saya mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, macam kita hidup di dunia semasih hidup, berkumpul ya tubuh dan nyawa. Setengah minit jadi. Memang waktu sekarang enggak berguna umur, tapi walau kita tidak lagi ada umur ini, gitu berguna. Setengah minit enggak sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, sampai setengah menit enggak. Ya Allah, umur itu beri kepada saya ya Allah. Walaupun azab macam biasa, tapi kalau sudah jadi orang beriman, ada harapan walaupun jutaan tahun. Begitu permintaan orang yang tidak ada imannya. Maka insya Allah nasihat kita sudah kita padai di waktu ini. Kadang-kadang insya Allah di sekali lain kita sambung kembali.